Tulisan Ibu jelas di laptop kalian? Halo? Jelas, Ibu. Ya, yang mau ngerekam silahkan direkam ya supaya ngerti. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Ya. Pengertiannya, yang dimaksud dengan perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menjual jasanya. Contoh, salon. Salon itu tidak menjual suatu produk, tetapi yang dijual adalah jasa. Bagaimana dia memotong rambut, bagaimana dia membersihkan muka dan sebagainya. Yang kedua, contohnya bengkel. Bengkel motor, bengkel mobil, itu adalah perusahaan jasa. Yang ketiga, bank. Bank itu juga perusahaan jasa. Jadi, perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang menjual jasanya. Ya, karena perusahaan itu ada tiga. Ya, perusahaan itu ada tiga. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan ada perusahaan industri. Ya, seperti itu. Kalau perusahaan jasa, berarti yang dijual adalah jasa. Contohnya bengkel, salon, penjahit, bank, itu adalah perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang, itu adalah di dalam perusahaan ini ada bahan baku, ada bahan mentah, ada bahan jadi yang dijual. Tuh. Atau perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual barang tanpa merubah bentuk. Jadi perusahaan dagang yang menjual barang tanpa merubah bentuk itu adalah perusahaan dagang. Ya. Yang ketiga baru perusahaan industri. Industri itu adalah perusahaan yang merubah bahan baku menjadi bahan jadi. Seperti itu. Jadi kalau perusahaan dagang itu contohnya Indomaret, Alfa, atau seseorang yang membuka toko di rumah itu dagang. Karena dia beli, dijual kembali tanpa merubah bentuk. Seperti itu. Kalau industri itu bahan baku terus berubah. Ya. Contoh industri itu misalnya warteg. Warteg itu industri. Karena dia membeli tempe, setelah dimasak, dijual menjadi tempe orek. Dia bikin beli kentang, diproses menjadi pergedel. Seperti itu. Itu adalah perusahaan industri makanan. Ya. Bagaimana? Jelas maksud saya? Coba Yasin. Yasin. Tidak ada orangnya? Duh, malah keluar. Amaria Mareta. Amaria? Iya, Bu. Diulang apa yang dijelaskan, Ibu? Jadi, akuntansi perusahaan jasa itu contohnya kayak salon, pekerja yang menggunakan jasanya untuk bekerja, Bu, kayak misalnya salon terus bengkel ya, Bu ya. Iya. Apakah yang lain jelas? Penjelasan Ibu masih terbata-bata, Amaria? Perusahaan. Yuk, bagaimana? Yang lain? Jelas belum, Nak?
Wih, Bu, boleh minta ulang nggak Bu yang penjelasan perusahaan dagang? ya, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang, ya. Jadi dia membeli barang dulu. Dia membeli barang dulu, lalu dijual kembali tanpa merubah bentuk. Ya, tanpa merubah bentuk. Misalnya nih, Ibu di rumah punya toko. Punya toko. Sebelum buka toko, Ibu pasti ke pasar dulu. Beli beras, beli gula. Nah, pada saat sepulang dari pasar, Ibu buka toko, maka beras itu akan dijual tetap seperti itu. Gula dijual tetap seperti itu. Tidak berubah bentuknya. Begitu. Begitu? Jihad? Iya Bu. Ya. Bu, kalau Oke. KFC, Bu maaf. Ya, KFC berarti perusahaan industri bukan, Bu? diulang Salma. Kalau KFC itu perusahaan industri Oh. bukan, Bu? Ya, Kan KFC makanan juga. ya. KFC ya. Ikan ayam ya. Iya, Bu. Itu adalah perusahaan industri makanan. Karena dia ada kegiatan mengolah di situ. Ada kegiatan mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Ya, itu adalah industri makanan. Bagaimana, Salma? Iya, Bu, paham. Terima kasih. Ya. Oke, sekarang berlanjut ya. Akun-akun itu adalah nama dari istilah di dalam akuntansi. Ya, akunnya itu ada yang dimasukkan dalam kelompok harta lancar. Terus ada yang dimasukkan ke dalam kelompok harta tetap. Yang ketiga, utang lancar. Yang keempat, utang tetap. Nah, harta lancar itu adalah harta yang usianya kurang dari 1 tahun. Ya, usianya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah uang tunai. Uang tunai di sini disebut sebagai kas. Ya, ini disebut, bolpennya nggak jelas. Ini disebut kas, ya. Terus perlengkapan. Ada sewa, dibayar di muka. Ada iklan, dibayar di muka. Kas, perlengkapan, sewa, ada juga asuransi, dibayar di muka. Seperti itu. Jadi, harta lancar adalah harta yang umurnya kurang dari 1 tahun. Contohnya, perlengkapan. Oke. Perlengkapan itu contohnya spidol. Spidol ini dipakai hanya batasnya kurang dari 1 tahun. Kalau spidol ini dipakai sudah 2 tahun, maka spidol ini akan habis tintanya, lalu tidak jelas, dan ujungnya sudah tidak rapi atau bundel. Ini karena spidol termasuk perlengkapan.
karena umurnya kurang atau batasnya sampai 1 tahun. Seperti itu. Yang kedua, harta tetap. Kalau harta tetap itu contohnya adalah peralatan, bangunan. Karena harta tetap itu umurnya lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Contohnya, ini HP. HP ini umurnya adalah lebih dari 1 tahun. Maka disebut peralatan. Seperti itu. Mouse. Mouse ini juga umurnya lebih dari 1 tahun. Bisa dipakai 1 tahun. Maka disebut peralatan. Yuk. Dari sini, coba Putri Anjani. Ya, Bu. Yuk, Putri, jelaskan apa itu harta lancar, apa itu harta tetap. Harta lancar itu harta yang perlengkapannya kurang lebih dari 1 tahun. Terus kalau harta tetap itu peralatannya lebih dari 1 tahun. Ya, jadi sudah betul ya Putri Anjani. Hanya menjelaskannya begini, harta lancar itu adalah harta yang usianya batasnya sampai 1 tahun. Ya, batasnya sampai 1 tahun. Contohnya, begitu. Contohnya, kas, perlengkapan, sewa, iklan, asuransi yang dibayar di muka. Ada kata-kata dibayar di muka. Sedangkan kalau harta tetap itu adalah harta yang umurnya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Peralatan, bangunan. Ini kan umurnya lebih dari 1 tahun. Berbeda dengan spidol. Kalau spidol umurnya batasnya cuma 1 tahun. Tapi kalau peralatan ini lebih dari 1 tahun. Bagaimana anak-anak? Paham maksud Ibu? Halo? Marwah? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, Bu. Paham? Paham, Bu. Ya. Akuntansi itu berbeda dengan ekonomi, anak-anak. Kalau ekonomi, kamu tidak mendengarkan Ibu, kamu masih bisa baca sendiri di rumah. Tapi kalau akuntansi, kalau kamu tidak jelas pada saat Ibu jelaskan, maka kamu juga tidak akan bisa belajar sendiri. Seperti itu. Ya, jadi harus paham. Oke, utang lancar. Ini namanya utang. Utang itu apa, Nana? Menurut kalian utang itu apa? Karena nanti ada istilah utang dan di sini ada istilah piutang. Ya, ini ada istilah piutang. Jadi, kalau ibu membeli mie ayam di depan sekolah, terus belum dibayar, itu namanya apa? Utang. Ya, itu namanya utang. Ya, sekarang dibalik. Kalau kalian, ini dilihat dari kalian. Dilihat dari kalian yang menjual, apa tadi? Yang menjual makanan. Kalian
menganggap itu apa? Halo? Loh, tahu utang kok nggak tahu Utang, Bu. apa? Apa Ardi? Ardi? Apa? Buset dah. Nggak denger ya Ardi dipanggil. Kalau Ardi mempunyai usaha dagang nasi goreng, ya, seperti di depan sekolah. Itu milik pemimpinnya si Ardi. Nasi goreng My God. Nah, itu yang punya si Ardi. Nah, terus pada saat ibu makan, ibu belum bayar, berarti itu disebut dilihat dari ibu. Lihat dari ibu. Ibu Utang, Bu. ya, betul. Sekarang kalau dilihat dari Ardi, itu disebut apa? Piutang, Bu. Iya, piutang. Jadi bisa nggak ya disimpulkan? Utang adalah apa katanya? Utang adalah Titania. Waduh, tidak ada orang. Utang itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Ya, kewajiban yang harus dibayar. Sedangkan piutang itu adalah harta atau kekayaan yang harus diterima. Seperti itu. Jadi kalau saya makan nasi goreng belum bayar, itu adalah kewajiban saya untuk bayar. Itu namanya utang. Sedangkan Ardi yang pemilik restoran itu, dia menyebut saya punya piutang kepada Bu Muji, yaitu hak yang harus diterima oleh Ardi. Seperti itu. Paham anak-anak utang dan piutang? Halo? Paham, Bu. Yuk, lanjut. Utang lancar berarti utang yang umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Ya. Utang tapi umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Utang apa? Utang rekening listrik. Kenapa rekening listrik disebut utang? Karena kalian itu pakai dulu baru dibayar. Ya, pakai dulu baru dibayar. Jadi sekarang ini bulan Maret, berarti kamu membayar rekening listrik bulan Februari. Dan ini tidak boleh dimasukkan ke utang tetap. Utang tetap itu umurnya lebih dari 1 tahun. Nah, kalau utang listrik lebih dari 1 tahun, berarti kamu dalam 1 tahun nggak pakai lampu. Seperti itu. Jadi listrik dimasukkan utang lancar. Yang kedua yang termasuk utang lancar itu contohnya utang gaji. Ya, utang gaji. Misalnya ada karyawan yang cuti melahirkan atau cuti pergi ke negara lain, ya, seperti itu. Itu adalah utang lancar. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam siklus akuntansi jasa. Ada pertanyaan anak-anak? Ada yang bertanya? Mbok ya dijawab. Ini ada manusianya apa enggak? Yuk, Talita. Boleh diulang nggak Bu tadi yang utang lancar? Utang lancar itu adalah utang yang usianya kurang dari 1 tahun.
Utang lancar adalah utang yang usianya kurang dari 1 tahun. Oke, nah ini utang lancar berarti kurang 1 tahun. Kalau harta tetap lebih dari 1 tahun. Utang lancar kurang dari 1 tahun, utang tetap lebih 1 tahun. Yuk, utang lancar berarti kurang 1 tahun. Kurang 1 tahun, contohnya utang gaji, utang listrik, seperti itu. Kalau utang tetap, yaitu utang yang lebih dari 1 tahun, itu misalnya utang bank, ya, utang bank. Di samping utang bank juga utang motor, utang mobil, itu semuanya disebut utang tetap karena kita mengangsurnya lebih dari 1 tahun. Seperti itu. Bagaimana, Talita? Paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Sekarang ini ya, siklus akuntansi jasa. Siklus akuntansi jasa. Siklus akuntansi jasa pertama itu adalah ada yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Ya. Persamaan dasar akuntansi itu rumusnya harta sama dengan, tulisannya spidol merah kelihatan nggak, Nak? Halo? Nggak ada manusia. Masih ketutupan tangan Ibu. Kelihatan, Putri? Kelihatan, Bu. Ratu deh. Kurang jelas, Bu. Kurang. Lebih kelihatan yang hitam, Bu. Nah, ini supaya maksudnya bervariasi. Harta sama dengan utang ditambah modal. Seperti itu. Ini adalah persamaan akuntansi. Sesudah persamaan akuntansi, pekerjaan yang ada di persamaan akuntansi ini dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3. Laporan rugi laba, perubahan modal, dan yang ketiga neraca. Seperti itu. Jadi, akuntansi itu berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya terus-menerus, ya, terus-menerus. Kalau kalian mengerjakan persamaan dasar akuntansi, hasil dari persamaan dasar akuntansi ini dibuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya itu ada 3. Laporan rugi laba, perubahan modal, dan neraca. Seperti itu. Ya. Jadi, ini adalah satu bab. Satu bab yaitu persamaan dasar akuntansi, laporan keuangan. Itu bab 1. Terus, berikutnya adalah ini, jurnal umum. Cara mengerjakannya itu runut. Runut itu terus-menerus, ya. Tidak seperti ekonomi. Ekonomi pendapatan nasional sudah selesai dipelajari, sudah. Pertumbuhan ekonomi sudah dipelajari, sudah. Seperti itu. Tapi kalau ini akuntansi, runut, jurnal umum. Ya, jurnal umum ini dilanjutkan dengan buku besar.
Dari buku besar dilanjutkan ke neraca saldo. Dari neraca saldo dilanjutkan ke ayat jurnal penyesuaian. Lalu dilanjutkan ke kertas kerja ke laporan keuangan. Jadi laporan keuangannya sama seperti ini. Oke. Jadi ini semua materi perusahaan jasa. Ya, ini semua adalah materi perusahaan jasa. Ini sebenarnya sudah diajarkan beberapa minggu yang lalu. Tetapi karena waktunya Ibu pakai untuk layanan khusus, sehingga Ibu terlambat. Berbeda dengan kelas 11 IPS A. IPS A sudah mulai. Seperti itu. Yuk, dari sini anak-anak, silakan ada pertanyaan. Halo? Nanti Ibu kan memberi tugas yang dikumpulkan batasnya sampai jam 5 sore. Sesudah jam 5 sore, Ibu baru kirim PPT untuk akuntansi ini. Seperti itu. Supaya kalian bisa belajar. Nah, kenapa Ibu memberikan tugas, yaitu dengan catatan kalian itu difoto terus kirim ke Google Classroom? Saya ingin melihat apakah kalian mendengarkan atau tidak. Yang kedua, yang kalian catat itu ada yang salah nggak? Seperti itu. Ya. Karena pengalaman belajar ekonomi, ternyata kalian tidak punya catatan. Ibu sudah kirim PPT-nya per bab, tetapi begitu saya lihat kemarin minggu yang lalu masuk sekolah, itu catatannya nggak ada, nggak punya catatan apa-apa, seperti itu. Makanya layanan khusus juga 0. Ya, seperti itu. Ayo silakan tanya, Nak, sebelum Ibu melanjutkan ke persamaan dasar. Bu, maaf sama mau nanya. Ya. Itu kan laporan keuangan ada 3 ya, Bu? Ya. Rugi laba, sama neraca, sama satu lagi apa ada, Bu? Perubahan modal. Oke, Bu. Makasih, Bu. Itu harus urut ya, sama ya. Iya, Bu. Laporan rugi laba, perubahan modal, baru neraca. Itu urut. Tidak boleh neraca duluan atau nggak boleh. Itu bertiga itu harus urut. Oke. Ayo, anak-anak. Bu, maaf, Bu Jiwani mau tanya. Ya, Wid. Neraca saldo itu bawahnya apa ya, Bu, tulisannya? Ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian, Wid. Kalau bawahnya lagi apa, Bu? Kertas kerja. Anak-anak jangan sibuk mencatat. Ini nanti difoto, baru nanti dicatat lagi. Nah, takutnya kamu sibuk mencatat, kamu nggak ngerti yang Ibu jelasin. Gitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Sama yang tadi kan ada ini ya, Bu. Yang inian merah tuh apa ya, Bu? Spidol merah tadi. Ini. Iya, Bu. Itu persamaan dasar akuntansi sama dengan harta. Harta itu sama dengan utang ditambah modal. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu akan membuat persamaan dasar. Yuk, persamaan dasar seperti ini. Ini kas, piutang, perlengkapan, utang, modal.
Anak-anak, ini adalah bentuknya persamaan dasar. Halo, jelas nggak ya? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Ya. Kas, piutang, perlengkap. Jangan dicatat, nanti difoto. Perhatikan Ibu dulu. Ya. Nanti difoto aja. Kas, piutang, dan perlengkapan ini adalah harta. Sama dengannya di sini, ini utang ditambah modal. Nih. Yang namanya persamaan dasar, berarti ini harus ada kode sama. Ya. Jadi nanti, kalau kalian tidak sempat mencatat, nanti Ibu foto. Yang penting kamu harus ngerti dulu. Jelas anak-anak? Maksud Ibu? Jelas, Baik, Bu. Bu. Halo? Yuk. Sekarang, nomor 1, ini transaksinya adalah Talita menginvestasikan uang 10 juta. Investasi itu apa anak-anak? Investasi itu adalah modal. Jadi, Talita menginvestasikan uang 10 juta. Maka di sini ditulis 10 juta. Ini strip, modalnya 10 juta. Bagaimana? Sama kan ya? Harta, utangnya kosong, berarti modal. Sama kan? Halo? Iya, Bu, sama. Yuk. Terus yang kedua, Ratu Bilqis membeli perlengkapan. Kalau membeli perlengkapan, uangnya bertambah atau berkurang? Berkurang, Bu. Ya, di sini kas berkurang 2 juta, tapi perlengkapannya bertambah 2 juta. Seperti begini, terus dijumlah. Ya. 10 tanda kurung ini menunjukkan kalau ini kurang, ya, tanda kurung. Jadi 10 dikurangi 2 itu adalah 8.000. Ini strip, ini 2.000. Lalu modal 10. Seperti itu. Yuk, anak-anak silakan bertanya. Rajendra, tanya. Rajendra? Ibu, saya mau tanya, itu kan di... Ya, sebentar. Sebentar. Ibu sudah bertanya memanggil Rajendra 2 kali, tidak nyambung. Tadi yang Ibu panggil 2 kali lagi juga tidak nyambung, siapa ya? Ya, itu akan menjadi catatan Ibu. Sehingga nanti kalau nilainya kurang, saya bisa menjelaskan kepada Bu Nisa. Oke, Bilqis silakan tanya. Kalau Bu, saya menanyakan di sampingnya dari perlengkapan itu kan uang ya, Bu. Nah, uang sama modal itu beda ya, Bu? Mana sih ada uang? Oh, utang. Ini kas. Bilqis, ini kas, ini piutang, ini perlengkapan, sama dengan utang ditambah modal. Itu kan rumusnya, Bilqis? Iya, Bu. Ya. Ya. Kasnya 8, perlengkapannya 2, jadi 10. Berarti sama dengan modal. Seperti itu. Baik, Bu. Ayo. Harus diikuti. Ya, harus diikuti. Sekarang nomor 3. Nomor 3.
Naswa membayar utang. Ya, Naswa membayar utang. Misalnya bayar utangnya 1 juta. Kalau membayar 1 juta, utangnya 1 juta, itu berarti kas bertambah atau berkurang, Naswa? Bertambah, Bu. Iya. Berkurang. Nah, Naswa membayar hutang. Kalau membayar hutang, berarti uang kas berkurang, Nak. Seperti itu. Atau ini sebelum tanggal 1 seharusnya ada saldo dulu. Ya, seharusnya ada saldo, tetapi tidak ada, nggak apa-apa. Yuk, berarti ini nomor 3 ya, transaksinya Naswa ya. Jadi kas berkurang 1 juta, utang juga berkurang 1 juta. Begitu. Ya, jadi kasnya sisanya berapa, Naswa? Kasnya sisanya berapa, Nak? 7 juta. Ya, 7 juta. Piutangnya straight, perlengkapannya juga 2 juta. Di sini 1 jutanya minus karena tidak ada saldo. Ya, tidak ada saldo. Terus modalnya 10. Cara menghitungnya 7 ditambah 2, 9. Benar? Lalu Benar, Bu. 10 dikurangi 1. Jadi sama. Ini setiap ada kata-kata sama di sini. Yuk, harus ada sama. Ya. Berikutnya. Rifki mendapatkan pendapatan, menerima pendapatan. Kalau menerima pendapatan, apa, Nak? Uang kasnya bertambah atau berkurang, Rifki? Bertambah, Bu. Ya, kas bertambah. Di sisi sebelahnya, sisi sebelah kredit ini, yang berubah apa? Rifki? Yang berubah. Ya. Dibuat catatan. Kalau ada biaya, ada pendapatan, ada prive, ini semua dimasukkan ke modal. Nih, kalau ada biaya, ada pendapatan, ada prive, tidak perlu dibuatkan kolom lagi, tetapi dimasukkan ke modal. Jadi contohnya, Fikri ya? Ya. Fikri menerima pendapatan. Kalau menerima pendapatan berarti masuk kemana? Yuk, yang lain bisa bantu menjawab? Modal, Bu. Modal. Modal dan apa? Pendapatan bukan, Bu? Pendapatan masuk ke modal, Wit. Baik, Bu. Maaf, Bu. Berarti Kas, yang Bu. satu lagi. Kas bukan, Bu. Ya, betul. Suara siapa tadi? Jihad, Bu. Jihad. Ibu kok, waduh, pesertanya berkurang. Nggak apa-apa. Anak-anak sekolah itu kalau muridnya sedikit itu lebih enak. Ya, berarti sekarang nomor 4.
Pendapatannya bertambah 500.000. Modal bertambah 500.000. Ya, papan tulisnya Ibu ini sudah panjang, tapi karena tadi membahas teori lebih dulu, jadi nggak selesai. Nanti minggu depan mungkin akan nggak usah teori, jadi bisa lebih mudah. Jadi seperti itu, Nak. Ya. Jadi kasnya itu jumlahnya menjadi 7.500.000. Perlengkapannya ini tetap menjadi 10.500. Bisa dilihat catatannya di rumah? Tulisan Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Jadi, biaya, kita kembali lagi ke bawah. Biaya itu adalah sesuatu pengeluaran uang untuk mendapatkan hasil. Jadi begitu. Biaya adalah pengeluaran uang untuk mendapatkan hasil. Contohnya begini. Feby dari rumah ke sekolah itu membutuhkan biaya untuk naik Gojek, atau kalau Feby diantar mobil berarti mengeluarkan uang bensin. Nah, Gojek atau bensin itu disebut biaya. Jelas, Feby? Jelas, Bu. Kalau pendapatan, ini pendapatan adalah sesuatu yang diterima karena melakukan suatu pekerjaan, gitu. Jadi misalnya Lutfi Depiantoro di samping sekolah, dia juga menyediakan jasa. Misalnya jasa untuk membuat jasa untuk mengerjakan pekerjaan, misalnya audit pajak ataupun mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi uang yang diterima itu merupakan pendapatan. Pendapatan, seperti itu. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan privé ini adalah pengeluaran pribadi. Ya, pengeluaran pribadi. Jadi misalnya Widi membuat pembukuan ini untuk perusahaannya, ya, membuat pembukuan untuk perusahaannya. Tetapi Widi mengambil uang untuk keperluan pribadi, maka itu disebut privé. Seperti itu. Bagian anak bisa membedakan antara biaya, pendapatan, dan privé. Halo? Ibu, untuk biaya boleh diulang nggak? Biaya itu adalah pengeluaran, tapi yang mendapatkan hasil. Ya, pengeluaran yang mendapatkan hasil. Contohnya, Ratu Bilqis sekolah naik Gojek. Maka ongkos Gojek itu disebut biaya. Karena apa? Karena Bilqis itu setelah naik Gojek sekolah, dia mendapatkan ilmu. Gitu loh. Benar nggak? Halo? Benar, Ibu. Ya. Jadi berbeda dengan mengeluarkan uang untuk membeli. Ya. Kalau mengeluarkan untuk membeli tidak boleh masuk biaya. Misalnya, Putri membeli spidol. Putri membeli tinta.
Ini bukan biaya, tetapi pengeluaran uang untuk pembelian. Berbeda. Ini untuk pembelian. Karena barangnya ada. Kalau kamu membayar Gojek, kan nggak ada. Gojeknya sudah pergi. Iya nggak? Halo? Iya, Bu. Yuk, bisa ya harus membedakannya. Yuk, dari sini silakan ada pertanyaan. Maaf sih, saya tidak mengerti tentang privat, Bu. Private. Iya, Bu. Private itu adalah pengeluaran pribadi. Ini adalah catatan dari salon Widi. Ya, Widi mempunyai usaha salon di rumah. Jelas anak-anak? Karena Widi nggak mungkin punya bengkel. Masa cewek punya bengkel? Ya. Maka Widi mempunyai salon. Pada saat Widi mempunyai salon, maka harus terpisah keperluan pribadi dengan keperluan salon. Betul, Wid? Loh, malah keluar. Maaf, Bu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Widi mau beli bakso, ada orang jual bakso lewat. Ya, ting 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 ting. Nah, ada jual bakso lewat. Widi nggak sempat ambil duit yang ada di dompet. Tetapi karena buru-buru Widi mengambil uang dari salon. Maka itu dicatatnya sebagai pengeluaran pribadi. Ngerti maksudnya, Wid? Jadi semacam kayak hutang gitu ya, Bu? Bukan, beda. Baik, Bu. Jadi Ngerti, gini, Bu. ayo kalian juga perhatikan. Ini pembukuan, ini kan pembukuan perusahaan, bengkel, boleh. Perusahaan salon, boleh. Nah, pencatatan uang yang ada di kantor dengan pencatatan uang pribadi itu harus dipisah. Nggak boleh jadi satu. Gitu loh. Ya. Intinya dulu, dipisah. Nah, kenapa dipisah? Nanti Widi bisa menghitung berapa keuntungan dari salon ini gitu. Tapi kalau Widi tidak mencatat dengan baik, misalnya Widi mau belanja ke Alfa, ambil uang salon. Terus Widi mau beli es campur, ambil uang salon. Itu salah. Berarti pencatatan salon tidak benar. Karena itu diambil untuk keperluan pribadi, nggak boleh. Kalau ibu sebagai karyawan Widi, ibu protes, nggak boleh begitu, Wid. Berarti nanti gaji ibu bagaimana? Berkurang atau Berkurang. Berkurang. Karena uangnya dipakai untuk keperluan pribadi si pemilik salon. Begitu. Ya, berbeda, Wid. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Bagaimana yang lain? Fahira, Ansari? Fahira? Oke. Ayo, Fahira ada pertanyaan? Nggak ada sih, Bu. Cuma tadi yang ditanya Widi udah kejawab, Bu. Oke, anak kembar lah. Pertanyaannya sama. Bagaimana? Yuk, yang lain. Silakan. Ayo, Nak. Jadi, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Persamaan dasar akuntansi itu jumlah akhirnya ini harus sama. Ya. Jadi yang pertama itu adalah 2 transaksi. Baru ditulis saldonya. Yang selanjutnya adalah 1 transaksi saldo, 1 transaksi saldo. Seperti itu. Ya. Jadi,
kalian juga harus buka YouTube tentang persamaan dasar. Ya. Kalian buka YouTube tentang materi persamaan dasar supaya kalian lebih jelas. Gitu. Belajar tidak hanya dari guru saja. Dari guru sudah disampaikan, terus buka YouTube, nanti sore Ibu kirim PPT-nya. Seperti itu. Anak-anak IPS harus semangat. Karena kalau anak IPS nggak bisa akuntansi, nggak lulus ekonomi, itu bukan anak IPS. Ya, seharusnya anak bahasa. Ayo, saya sampai jam 9:10 ya. Halo? 9:05, Bu. Oh, 9:05, bagus, sudah lebih 1 menit. Silakan bertanya sambil buka videonya. Sudah habis waktunya ternyata anak-anak. Buka video 1 menit.